cahaya, cahaya panduan bagi seorang mukmin. Ya, mobil khusus orang mukminah muslimah ya di zaman ketika kehormatan diri itu naudzubillah begitu mudah, begitu murah. Orang semakin mudah untuk melepas pakaian malunya, tidak ada rasa malu, ya, mempertontonkan aurat dirinya di media sosial saat ini. Ya, nah, ini mengingatkan kita, ya, seorang muslim muslimah, ya, kewajiban kita untuk tetap memegang teguh pakaian malu itu, ya, jangan sampai kemudian eh, kita kehilangan rasa malu, ya, sebagaimana hadis Rasulullah, idza lam tastahi fasna ma syi'ta, ya, kalau engkau tidak memiliki rasa malu maka lakukan apa saja yang kau kehendaki. Ya, baik, akhwati, sanabda fi qiraati hadha tafsir. Nanti insyaallah bukan hanya saya akan minta juga antuna secara bergiliran untuk membaca eh, tafsir ini, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Eh, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Nah, ini adab, ya, adab kalau kita membaca bukunya para ulama, ya. Sebelum kita langsung membaca, ya, dimulai dulu dengan tahmid kalau di awal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ya. Boleh juga kemudian kita berdoa untuk diri kita, Allahumma ighfir lana wa liwalidina dan wali masyayikhina, berdoa untuk diri kita, orang tua kita dan guru-guru kita. Baru kemudian qala al-muallifu rahimahullahu taala. Tahu menyebut langsung imamnya, qala Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullahu taala, ya. Nah, ini adab, ya, kita pada para ahli ilmu, para ulama yang sudah meninggalkan ilmu amal jariah yang besar, ya, dan hak mereka, ya, yang untuk menjadi kewajiban kita adalah mendoakan mereka. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi suratun anzalnaha wa faradnaha mukhaffafan wa musyaddadan likasratil mafrudi fiha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin wadihatid dalalati la'allakum tadhakkarun bi idghamit ta'its tsaniyati fi dzali ay tatta'idun. Az-zaniyatu waz-zani ay ghairul muhsanaini li rajmihima bisunnati wa al fima dzukira mausulatun wa huwa mubtada'un wa li shibhihi bisyarti dakhalatil fa'u fi khabarihi wa huwa fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah ay darbatin yuqalu jaladahu daraba jildahu wa yuzadu ala dhalika bisunnati taghribu amin warraqiqu ala nisfi mimma dhukira wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah ay fi hukmihi bi an tatruku syai'an min haddihima in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir al yaumil ba'thi fi hadha tahridun ala ma qabla syarti wa huwa jawabuhu au dalun ala jawabihi wal yashhad adzabahuma ay al jalda qa'ifatun minal mu'minin qila salasatun wa qila arba'atun adadu syuhudiz zina, ya. Suratun hadhihi surah. Oke, dan
Kita khobar ya. Hadis inilah surah. Anzalnaha yang kami turunkan, wa faradnaha mukhaffafan ya, mukhaffafan seperti bacaan kita. Faradnaha ya. Wa musyaddadan ya, ada juga qiraah yang membaca ditasydidkan ya. Wa faradnaha gitu ya. Maksudnya musyaddadan, ra-nya itu bertasydid. Anzalnaha wa farradnaha gitu ya. Nah, jadi di antara qiraah mutawatirah yang lain yaitu dengan mentasydidkan ra-nya. Jadi mukhaffafan faradnaha wa musyaddadan ay farradnaha ya. Likasratil mafrudi fiha ya. Dengan kalau faradnaha itu kami fardukan, kami wajibkan ya. Surat kami turunkan, kami wajibkan ya. Kalau wa faradnaha itu eh, ada makna kasratul mafrudi fiha ya, banyaknya kewajiban-kewajiban di dalam surat yang Allah turunkan ini ya, bukan hanya satu dua kewajiban tapi ada berbagai macam kewajiban ya, sehingga makna farradnaha itu ya, banyak kewajiban-kewajiban yang ada di dalam surat itu. Wa anzalna fiha ayat bayyinatin ya, ayatin bayyinat, ayat wa tidak sangat jelas. La'allakum tadzakkarun. La'allakum tadzakkarun. Tadzakkarun biidghami ta'is tsaniyati fi dzali. Ya, dengan menidghamkan ta yang kedua di dalam zal. Apa maksudnya? Asalnya itu apa? Tadzakkarun. Ya, asalnya apa? Tatadzakkarun. Ya. Tapi kemudian ta yang kedua itu dihilangkan ya, dihilangkan kemudian dimasukkan, diidghamkan ke dalam zal ya. Jadi zalnya bertasydid ya, tadzakkarun la'allakum tadzakkarun gitu ya. Ya, biidghamit ta'is tsaniyati fi dzali ya. Nah. La'allakum tadzakkarun gitu. Nah, ini apa, akhwati fillah, eh, azakumullah ya, di apa, dalam Al-Qur'an sering gitu ya mengidghamkan yang eh, dekat makhrajnya atau satu makhrajnya ke dalam huruf yang lain ya, la'allakum tadzakkarun. Nah, ini ya, tapi kalau dalam yang kiroah yang kita baca kan la'allakum tadzakkarun bukan tadzakkarun ya. Kalau kiroah riwayat yang kita baca Hafs an Asim, tadzakkarun atau tadzakkarun? Tadzakkarun. Tadzakkarun ya, bukan tadzakkarun ya. Nah, ini memang eh, kalau Imam Al-Mahilli atau Suyuti gitu ya, beliau yang dijadikan acuan beliau dalam tafsir ini, yang bacaan yang masyhur pada masa beliau itu uh, uh, kiroahnya Abu Amr bin Ala al-Basri ya, Abu Amr bin Ala al-Basri. Nah, jadinya bukan kiroahnya Hafs an Asim ya, tapi kiroahnya Abu Amr bin Ala al-Basri. Jadi eh, ya, mungkin ada beberapa perbedaan nanti ya, seperti contohnya ini alam tadzakkarun ya, kalau dalam bacaan beliau itu tadzakkarun ya, maka beliau katakan biidghamit ta tsaniyah fi dzali ya, dengan mengidghamkan ta yang kedua dalam zal. Makanya kalau kita perhatikan di sini gitu ya, dia di sini la'alakum tadzakkarun ya. Maknanya maman tadzakkarun tatta'idun ya, mengambil
pelajaran, mengambil mau'izah. Az-zaniyatu waz-zani. Az-zaniyatu waz-zani, perempuan yang berzina. Waz-zani, dan laki-laki yang berzina. Ay ghairul muhsanaini li rajmihima bisunnah. Ya, yang dimaksud az-zaniyati waz-zani itu bukan zina muhson, artinya bukan yang sudah berkeluarga, ya, zina muhson, tapi yang masih bujang, yang lajang, ya, yang melakukan perzinaan, ya. Lirajmihima bisunnah. Kenapa lirajmihima? Karena kalau yang muhson itu hukumnya adalah dirajam, ya. Bisunnah, dengan dalilnya itu dalil dari sunnah. Itu maksudnya. Ghairul muhsona ini lirajmihima bisunnah. Di ayat ini, ya, hukuman bagi pelaku zina laki-laki atau perempuan itu, ya, bagi yang bukan muhsan, ya, belum berkeluarga. Kenapa? Lirajmihima bisunnah. Karena kalau yang muhsan hukumannya itu dirajam, dilempar batu sampai mati, ya, yang dalilnya itu ditetapkan dengan sunnah, ya, gitu ya. Eh, Di sini memang, ya, kalau teman-teman lihat, ya, ringkas, ya, penjelasan Imam Al-Mahilli atau Imam Suyuti, ya, dalam tafsirnya ini. Tapi kalau nanti teman-teman ingin tambahan makna, ya, bisa dilihat di bawah, gitu ya. Nah, ini keterangan dari pentahqiq, ya. Eh, di sini dikatakan misalnya as-suratu ayatun lahabatun wa khitamun, ya, faradnaha tadi kan tidak disebutkan, ya, kalau anzalnaha auhaynaha ala lisani jibril ilan nabi wa faradnaha aujabna fiha min ahkamin ijaban qad'iyan, ya, gitu ya, wal ayat, gitu ya. Nah, wal ayat tikror, kemudian disebutkan juga wa tikrarul inzal mastilzami nuzulis surah linuzuli ayatiha huwa likamalil inayah bi sya'niha. Ya, kenapa diulang lagi anzalna, gitu ya? Padahal sudah dikatakan suratun anzalnaha, surat yang, ya, kami turunkan, wa faradnaha, terus diulang lagi wa anzalna fiha, gitu ya. Kenapa berulang lagi? Ya, ya, beliau katakan wa tikrarun inzal, ya, ma'astilzami nuzuli surati linuzuli ayatiha huwa likamalil inayat sya'a. Diulang-ulang kata inzal, ya, ya, eh, panaha, ya, kami turunkan, kemudian wa anzalna fi ayat, kalau diturunkan di suratnya sudah otomatis ayat-ayatnya itu yang diturunkan, gitu ya, likamalil inayati bisya'niha, untuk menunjukkan kesempurnaan perhatian Allah terhadap surat ini. Nah, ya, nah, ini nanti teman-teman bisa baca, tapi kita tidak baca itu semua, ya. Nah, eh, kita akan baca dari nas yang ada saja dalam tafsir Jalalainnya. Ada, ya, kalau kita butuh untuk kembali ke Asia, ya, kita melihat, ya, tapi ini penting buat teman-teman, ya, kalau teman-teman nanti di rumah itu ya, tahu di sakannya ada di kos, biasanya yang banyak terjadi dan dilakukan oleh para perempuan, gitu ya. Semoga Allah lindungi kita semuanya, ya. Dan yang paling berdampak, gitu ya, merasakan dampak dari perzinaan itu, dampak buruknya adalah perempuan, ya. Sehingga kemudian az-zaniyat ini didahulukan, baru az-zani. Sedangkan kalau as-sariqu, ya, pencuri laki-laki dan perempuan, kenapa? Karena lebih banyak pelakunya itu laki-laki, ya.
Mausulah, maksudnya apa? Mausulah ini istilah mausul. Alladzi yazni, orang yang berzina, ya, laki-laki, perempuan, baik laki-laki atau perempuan. Ya. Wa huwa mubtada'un, dia mubtada. Walishimi bisyarti dakhalatil fa'u fi khabarihi. Karena mirip dengan syarat, apa syarat? Yaitu orang yang ada fa-nya, fajlidu, ya. Kalau fa itu jawab dari syarat, ya, gitu. Kalau ini maka, gitu ya. Nah, makanya di sini mirip orang yang berzina, perempuan atau laki-laki, maka, gitu ya, fajlidu, dijilidlah, dipukullah, kulla wahidatin, kulla wahidun minhum mi'ata jaldah. Jaldah gimana darbah. Yuqalu jaladahu bimana doroba jildahu, ya, memukul kulit. Ya, jadi ini kata jald itu melukai kulit, tidak sampai melukai dalamnya, gitu ya, menghancurkan eh, daging atau mematahkan tulang. Ya, maka disebut ijlidu, fajlidu. Ya, dalam itu dijelaskan bagaimana cara memukulnya. Ya, yang tujuannya adalah menimbulkan rasa sakit, ya, bukan untuk melampiaskan dendam. Ya, rasa sakit itu hanya di kulit, ya. Maka kata fajlidu doroba jildahu, ya. Wa yuzadu ala dzalika, ya, berapa berapa kali? 100 kali, ya, 100 kali di kalau mungkin bahasa kita dicambuk, gitu ya. Eh, wa yuzadu ala dzalika, kemudian ada tambahan bisunnah, di dalam sunnah, ya, selain apa, dicambuk 100 kali, taghribu amin, diasingkan selama 1 tahun, ya, atau kalau bahas sekarang itu di penjara, ya, penjara kurungan selama 1 tahun, ya. Nah, warroqiqu ala nisfi min dzalika, sedangkan kalau budak, ya, kalau budak yang melakukan zina itu hukumannya setengah, ya. Dicambuknya 50 kali, kemudian di penjaranya, ya, cuma setengah tahun, ya. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah, ay fi hukmihi. Janganlah ta'khudhukum, mengambil kalian, ya, terhadap dua orang ini, az-zaniyatu waz-zani, itu ra'fatun, rasa kasihan, ya. Artinya ini hukum Allah tegakkan, ya. Tidak ada misalnya mengenal, saya enggak tega, tidak. Ini adalah hukum Allah tegakkan. La ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah, ya, bi antatruku syai'an min haddihima, ya, akhirnya karena kasihan, ya, enggak tega, akhirnya tidak dilaksanakan hukuman ini, tidak, enggak boleh. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, kalau kalian benar-benar beriman pada Allah dan hari akhir, ayyumil ba'd. Fi hadza tahridun ala ma qabla syarti wa huwa jawabuhu au dalun ala jawabi. Artinya ini in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, penegasan terhadap apa yang sebelum syarat. Apa sebelum syarat? Wala ta'khudhukum bihima. Ya, artinya keimanan kalian itulah yang menentukan ketegasan kalian dalam pelaksanaan eksekusi hukuman ini. Kalau iman kalian baik, maka kalian itu akan melaksanakan, ya, hukuman ini. Tapi kalau iman kalian bermasalah, ya, kalian tidak akan, ya, mungkin akan ragu-ragu, kasihan, atau tidak mau melaksanakan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maksudnya, ya, ada tahridun alama qabla syarti, memotivasi untuk melaksanakan apa yang sebelum ada syarat. Syaratnya in kuntum tu'minu. Sebelum syarat, la ta'khudhukum bihi ma'rafatun fi dinillah. Ya, harus melakukan, menegakkan hukum Allah apapun resikonya, gitu ya.
Nah, wal yashhad adzabahuma al-jalda ta'ifatun minal mu'min. Hendaklah ya ketika eh, apa pelaksanaan itu, eksekusi itu disaksikan ta'ifatun minal mu'minin. Ya, sekelompok dari orang-orang beriman. Artinya eksekusi dicambuk itu dilakukan di tempat yang bisa disaksikan banyak orang. Ya, entah di alun-alun atau di depan halaman masjid dan lain sebagainya. Ya, berapa? Kila salah satu, ya minimal 3, wakila arba'atun atau minimal 4 orang jumlah ada dusyuhu zina, ya jumlah para saksi perzinaan, ya saksi perzinaan. Baik, ya, sekarang Anda minta teman-teman yang giliran baca. Siapa sekarang? Coba Rosmana, baca Rosmana. Nih, yang kedua, azani la yankihu. Azani la yankihu yatazawwaju sampai situ dulu atau sampai mana baca? Iya, sampai nomor 2 selesai. Oh, sampai nomor 2 selesai. Baik, azani la yankihu yatazawwaju illa zaniyatan aw musyrikatan wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik ay al-munasibu likulli minhuma ma dhukira wa hurrima dhalik ay nikahu Az-zawani الزواني على المؤمنين الأخيار نزل ذلك لما هم فقراء المهاجرين أن يتزوجوا بغايا المشركين وهن apa ini وهن musiratin وهن موسرات لينفقنا عليهم فقيل التحريم خاصا بهم وقيل عام ونسخ بقوله وأنكحوا الأيام منكم. Ahsanti barakallahu fiik. Nah, qala rahimahullah az-zani la yankihu yatazawwaju illa zaniyatan aw musyrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Ya. Di hadhil ayat bayyana Allahu al-adab fi an-nikah ma yata'allaq bil kufu fi mustalah syar'i. Kufu ya. Kufu al-kafa atau kufu itu dalam masalah agama, ya. Allah katakan laki-laki pezina, ya, jangan menikahi kecuali ya perempuan yang berzina atau yang musyrik. Wazaniyatu, dan perempuan yang berzina jangan dinikahi kecuali oleh laki-laki yang berzina atau musyrik. Ay al-munasib bikullin minhuma ma dzukira, yang sesuai. Ya. Nah, tetapi nanti ini kalau terkait dengan musyrik dan Islam itu di Al-Baqarah dijelaskan, ya. Wala tankihu al-musyrikati hatta yu'minna, gitu ya. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin. Ya, artinya kalau syirikan itu ditegaskan lagi dengan di surat Al-Baqarah, ya. Tapi ini orang yang berzina, seorang mukmin, ya, atau seorang muslimah zina, ya tetap dia nikahnya tidak boleh dia dengan orang musyrik, ya. Al-munasib likulli mimma dzukira wa hurrima dzalika nikahu zawani al-mu'mina al-akhyar. Nah, ini kalau
zina itu memang yang eh, sudah menjadi kebiasaannya, ya. Dia terbiasa untuk melakukan zina, gitu ya. Tapi bagi orang yang pernah melakukan zina, kemudian dia bertaubat, ya, bertaubat menjadi orang yang benar dan baik dalam taubatnya, ya, maka ini sudah tidak berlaku lagi, gitu ya. Jadi la yankih wazani la yankihu illa zaniyatan wazaniyatu la yankihu illa zanin, gitu ya. Itu bagi orang yang menjadi kebiasaannya melakukan zina, maka tidak pantas bagi laki-laki yang baik, ya, untuk menikahi perempuan yang perbuatannya atau kebiasaannya zina. Bagaimana juga perempuan yang baik, wanita solehah, tidak pantas untuk mendapatkan pendamping laki-laki pelaku zina, ya. Tetapi kalau pelaku zina itu bertobat, ya, menyesali perbuatannya, ya, maka ya berarti bukan zani lagi, gitu ya. Dia sudah menjadi orang mukmin yang baik, ya. Nazala dzalika, ayat ini turun lamma hamma fuqara'ul muhajirin, ketika orang-orang fakir muhajirin ayyatazawwaju baghayal musyrikin. Orang muhajirin yang fakir-fakir itu ingin menikah dengan bagoya. Bagoya itu jam'u baghi, pelacur, ya. Eh, pelacur, wanita itu pelacur dari orang musyrikin. Kenapa? Wahunna musiratun. Karena mereka banyak uang, kaya, ya. Pelacur itu punya musirat, itu dari al-yusru, al-isar, ya. Punya kelapangan, punya banyak uang. Liyunfiqna alaihim, supaya, ya, mereka bisa mendapatkan dinafkahi, gitu ya, dari perempuan-perempuan itu ngasih duit. Nah, lalu kemudian turun ayat ini me, mengabarkan tentang keharaman itu, ya. Faqila at-tahrimu khasun bihim, ya, maka dikatakan keharaman ini khusus untuk sahabat-sahabat yang turun ayat ini kepada mereka. Waqila aman, ada juga mengatakan berlaku umum, ya, berlaku umum. Wa nusikha, tetapi kemudian dinasah biqauli wa ankihul ayama minkum, dan nikahilah, ya, wanita-wanita di antara kalian, ya kan. Jadi ini sebagaimana katakan itu tadi, eh, kaidah umumnya adalah seorang yang baik menikah dengan laki-laki yang baik, menikah dengan perempuan yang baik. Perempuan yang baik dinikahi oleh laki-laki yang baik, ya. Uh, Wanita yang baik tidak dinikahi oleh laki-laki pezina, sebagaimana perempuan yang pezina itu tidak pantas dinikahi oleh laki-laki yang baik, ya. Ini tidak umum. Tapi ketika apa eh, orang yang pernah melakukan kejahatan, sebesar apapun kejahatan itu, bahkan perzinaan, kalau memang dia sudah benar-benar bertaubat, ya, maka ya larangan itu menjadi hilang. Baik, berikutnya Iqra'i Hafizah. Naam, Ustaz. Nah, والذين يرمون المحصنات العفيفات بالزاني ثم لم bizina, ماذا أستاذ؟ bizina, بالزنا ثم لم يأتوا بأربعة شهداء على زناهن برؤيتهم فجلدوهم أي كل واحد منهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة في شيء أبدا وأولئك هم الفاسقون. ماذا أستاذ؟ li'ityanihim لإتيانهم كبيرة
إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا عملهم فإن الله غفور لهم قذفهم رحيم بهم بإلهامهم التوبة فبها ينتهي قسمه فسق Fisquhum. ينتهي فسقهم Matuqbalu وتقبل شهادتهم وقيل syahadatuhum. شهادتهم وقيل لا تقبل La tuqbal. لا تقبل رجوعا بلا Bil istisna'i. استثناء إلى الجملة الآخرة. Ya. Nah, eh, baik. Ahsantu barakallahu fiik. Di ayat ya sebelumnya Allah menjelaskan tentang ya hukum zina dan bagaimana penyikapan kita terhadap perzinaan ya. Eh, ini penyakit masyarakat ya yang harus kita bentengi umat ya keluarga dari penyakit berbahaya ini. Nah, karena zina itu konsekuensinya sangat besar dalam syariat, ya, maka juga syariat membentengi jangan sampai zina ini menjadi isu untuk menjatuhkan seseorang, ya, untuk memfitnah, menghancurkan nama baik orang lain, ya. Ya, kita bisa bayangkan orang misalnya orang yang soleh kemudian ada tuduhan gitu ya zina itu seperti apa akan hancur reputasi orang itu gitu ya. Nah, makanya untuk membentengi itu ya Allah berikan rambu-rambu juga. Rambu-rambu bagaimana eh, masyarakat itu terjaga dari perzinaan dan jangan sampai juga menuduh orang lain ya, melempar isu fitnah orang lain itu melakukan perzinaan. Ya, hukumannya juga berat ya. Kalau katakan walladzina yarmunal muhsanat, siapa-siapa orang-orang yang Roma itu apa? Melempar ya. Roma yarmi kan melempar. Ya, melempar tuduhan, ya, melempar eh, isu al-muhsanat, wanita yang baik-baik, al-muhsanat yang terjaga dari hasona yahsinu ya. Al-hisnu itu kan apa benteng. Orang perempuan baik-baik, perempuan solehah gitu ya. Eh, al-afifat ya, yang menjaga dirinya bizina ya di dituduh dengan zina ya summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian dia tidak menyampaikan bukti, melampirkan bukti. Apa buktinya? Itu 4 orang saksi ya ala zinahunna bi ru'yatihim, ya yang keempat saksi ini benar-benar menyaksikan bahwa perempuan yang dituduh itu melakukan perzinaan ya, bukan sekedar berdua-duaan, bukan sekedar melihatnya masuk ke kamar berduaan di kamar, dan mohon maaf bukan sekedar melihat misalnya 2 orang itu melepas pakaiannya kan ya, tapi benar-benar melihat ya. Kalau dalam syariat itu dikatakan melihat sebagaimana timba itu masuk ke dalam sumur gitu ya, benar-benar melihat dengan jelas. Fajliduhum ya, maka orang yang melempar tuduhan-tuduhan ini tanpa ada bukti saksi yang jelas, maka mereka harus dijilid, dicambuk ya. Kulla wahidin minhum samanina jaldah. Berapa? 80 cambukan ya. Wala taqbalu lahum syahadatan. Kemudian jangan terima lagi persaksian mereka ya dalam hal apapun ya, karena mereka sudah menjadi saksi palsu gitu ya.
jangan menerima saksi, persaksian mereka dalam hal apa saja. Selamanya. Wa ulaika humul fasikun, mereka itu adalah orang-orang yang fasik, li'tiyanihim kabiron, karena melakukan dosa besar. Illal ladzina tabu min ba'di dzalik waslah, kecuali orang yang bertaubat. Setelah itu memperbaiki dirinya, fa innallaha ghafurun, Allah Maha ampuni untuk mereka, ya, mengampuni lahum qadzafahum. Al qadzaf itu tuduhan, tuduhan berzina, tuduhan orang lain melakukan zina, ya. Rahimun, ya, Allah Maha pengasih kepada mereka dengan Allah ilhamkan mereka untuk bertaubat, ya. Fabiha yantahi fiskuhum, dengan eh, taubatnya mereka, ya, akan selesai. Mereka sudah dianggap orang fasik lagi. Wa tuqbalu syahadatum, dan bisa diterima persaksian mereka. Wakil la tuqbal rujuan bil isna'il jumlal akhirah. Ya, ada juga mengatakan para ulama nggak diterima selamanya, ya, rujuan bil isna ilal jumlatil akhirah. Nah, ini, ya, eh, dalam perzinaan pelakunya baik ataupun orang yang bersaksi, gitu ya, ini tidak sembarangan, ya, tidak sembarangan, ya, kita katakan tadi, tidak ada persaksian yang jumlah orang yang bersaksi itu eh, 4 orang seperti dalam persaksian perzinaan, ya. Kita tahu biasanya saksi itu cukup 2 orang, ya, saksi nikah atau saksi dalam pengadilan, saksi jual beli itu cukup 2 orang, ya. Tapi saksi terkait perzinaan itu harus empat, ya. Dan bukan, tadi saya sampaikan, bukan sekedar dia melihat misalnya 2 orang itu masuk ke dalam kamar berduaan, atau kedua orang itu misalnya eh, melepas pakaiannya dan seperti itu, ya, tapi harus melihat dengan detail. Kalau tidak sampai 4 orang, misalnya saksi cuma 3, satu orang menuduh melakukan zina, ini saksinya ada 3 orang, ya, maka keempat-empatnya itu karena syarat tidak terpenuhi, maka keempat-empatnya itu dihukum cambuk 80 kali. Ya, dicambuk 80 kali. Ya, apalagi kalau saksinya cuma 2, ya, yang bersaksinya itu pun dicambuk juga. Gitu. Jadi, ya, ketika mengangkat kasus ini dilaporkan kepada pengadilan, ya, baik yang pelapor itu ataupun saksi-saksi yang disiapkan itu sudah harus siap, 4 orang ya 4 orang, gitu ya, dan detail ditanyanya, ya, secara terpisah, hakim menanya dengan detail, ya. Kenapa? Karena hukumannya bukan hukuman yang ringan, apalagi bagi yang muhson, ya, hukumannya itu apa, dirajam sampai mati, ya, nggak sembarangan, ya, nggak sembarangan. Eh, dan ini menyangkut nama baik, menyangkut kehormatan diri yang harus dijaga, yang harus dijaga, ya. Eh, Makanya tuduhan itu tidak sembarangan, ya, yang menuduh tidak sembarangan, kemudian juga saksi-saksi juga harus harus detail karena konsekuensi hukumnya juga besar, ya. Eh, ini selesai dalam satu masalah, ya. Tadi masalah perzinaan, kemudian saksi, ya, atau tuduhan orang yang melakukan perzinaan, eh, apa yang harus dia lakukan, ya, saksi-saksinya, mendatangkan saksi. Nah, kemudian masalah berikutnya akan dibahas di ayat ini tadi yang saya sampaikan. Bagaimana jika ada, ya, seorang suami mendapati istrinya, atau seorang istri mendapati suaminya, gitu ya, melakukan perzinaan, ya.
dan apa yang harus dia lakukan sementara dia tidak punya saksi, gitu ya. Nah, jadi sebelum ke pembahasan ini, jadi memang masalah perzinaan ini persaksian dalam syariat Islam itu besar, ya. Eh, Penegakan hukum di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan perzinaan itu bukan dengan persaksian, ya, tapi dengan ikrar, ya, dengan pengakuan. Ya, kita tahu ada sahabat Ma'iz yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tahirni, ya Rasulullah, bersihkan saya melakukan zina. Rasulullah mengalihkan, mungkin bukan ini, ya mungkin tidak sampai ini, ya Rasulullah mengalihkan jangan untuk memastikan bahwa yang dilakukan itu memang benar-benar perzinaan. Ya, Rasul memberi kesempatan seorang itu untuk, ya, untuk menyelesaikan taubat itu antara kalau dia benar-benar melakukan taubat itu antara dia dengan Allah saja, ya. Tapi karena kekuatan iman sahabat ini beliau tidak mau. Ya, ya Rasulullah, ya saya melakukan perzinaan, ya saya berzina, ya kemudian akhirnya dirajam oleh Rasul sampai mati. Ya sebenarnya Rasulullah mengatakan, ya karena kekuatan iman beliau ini, seandainya taubat beliau ini dibagikan ke seluruh penduduk Madinah itu cukup, gitu ya. Atau seorang perempuan yang zina datang pada Rasulullah, ya Rasul saya zina, ya eh, saya ingin tobat, ya kemudian Rasulullah katakan, ya pulang dulu, kan lagi hamil, ya sudah, eh, kamu pulang dulu sampai nanti melahirkan, ya setelah lahir datang lagi, ya bukan Rasulullah nyari-nyari, enggak, ya Rasul memberikan kesempatan pada perempuan ini untuk bertobat, ya eh, tapi kemudian datang lagi, ya Rasulullah saya sudah melahirkan. Kalau gitu kata Rasul, udah pulang dulu, ya nanti susuin anakmu sampai sudah disapi, ya setelah 2 tahun datang lagi, ya minta pada Rasulullah untuk eh, ditegakkan hukum Allah atas dirinya, ya sama, ya Rasul nggak mencari-cari, gitu ya, nggak memerintah sahabat atau tangkap itu yang kemarin aku zina, yang mengaku zina, ya tidak. Tapi memang karena kesadaran. Jadi memang, ya kalau sampai memang ada orang-orang yang melakukan perzinaan kemudian disaksikan 4 orang dengan persaksian, dengan apa, dengan pandangan mata, gitu ya, ini berarti memang bukan hanya ingin merusak dirinya tapi ingin merusak masyarakat, ya. Orang yang sudah tidak malu lagi melakukan, mempertontonkan misalnya perzinaan itu, ya, ya. Orang, ya apa, kalau masih ada iman dalam diri atau paling tidak masih ada fitrah rasa malu, gitu ya, orang kalau melakukan, sadar zina itu kan sesuatu yang memalukan, ya, itu dia akan melakukan sembunyi-sembunyi, ya, ya. Maksudnya suatu yang tidak benar, dosa besar, tapi fitrahnya masih ada, masih hidup, gitu ya. Tapi kalau kemudian dia melakukan itu, kemudian membiarkan ada orang lain yang menyaksikan, berarti sudah sakit, gitu ya, sudah sakit hatinya itu, gitu ya. Makanya ya eh, sulit, ya pembuktian zina itu dengan saksi itu sulit, ya yang pernah dilaksanakan dalam syariat, dalam sejarah penegakan hukum rajam atau jild itu, ya itu biasanya melalui ikrar, ya mengakui, pelakunya itu mengakui bahwa dia melakukan perzinahan. eh Berikutnya siapa baca, siapa yang baca? Berikutnya, siapa yang baca? 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 Si
Yang nomor 4, hmm, di Hafizah ya. Syarifah Hidayatullah, baca yang nomor 4. Walladzina yarmuna azwajahum bizina walam yakun lahum syuhada'u alaihi illa anfusuhum wa qa'adzalika lijama'ah minas sahabah fasyahadatu ahadihim mubtada arba'a syahadati nasbun alal masdar billahi innahu laminas shadiqin fima rami bihi zaujatuhu minazina wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin fi dzalika wa khabar mubtada tarfa'u Anhu anhu haddan khadfun wa haddal qadhafi. haddal qadhafi wa yadra'u yadfa' anhal adab ay hadda zina alladhi sabata bisyahadatihi tashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadhibin fima ramaha bihi minazina wal khamisatu Anna anna ghadaba Allahu alaihi in kana minas sadiqin fi dzalik. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu bisitri fi dzalik wa anna Allahu tawwaban biqabuluhu taubatan biqabulihi at-taubata biqabulihi taubata fi dzalika wa fi ghairihi hakim fima hukmi bihi hakama bihi fi dzalik wa ghairihi libainal haqqo fi dzalik wa ajala bil uqubah min yastahiqquha man yastahiqquha. Naam. Hasan barakallahu fiik. Walladzina yarmuna azwajahum bizina walam yakul lahum syuhada'u alaihi illa anfusuhum. Ya. Dan bagi orang-orang yang menuduh pasangan mereka, ya, istri-istri mereka bizina, dengan perzinaan. Walam yakul lahum syuhada, dan mereka tidak punya saksi alaihi, atas perzinaan itu, illa anfusum, kecuali diri mereka. Waqa'a dzalika li jama'at min ashabin, terjadi kepada beberapa orang sahabat. Ya. Itu ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu ketika ada seorang laki-laki mendapati di rumahnya, kalau dia menceritakan itu atau dia menjelaskan itu, ya, dia akan bisa mendapatkan konsekuensi dari apa yang dia sampaikan. Ya, maksudnya
sahabat ini ketika pulang ke rumahnya mendapati istrinya dengan laki-laki lain, ya, berzina. Tapi kalau dia tidak menceritakan itu, artinya kalau kemudian menceritakan itu dia mengadu kepada Rasulullah, sementara kalau tuduhan zina itu saksinya berapa? Berapa orang? 4. Empat. 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 Ya. Sementara dia tidak punya saksi. Gitu ya. Kalau diungkapkan itu, ya dia terancam dengan hukuman apa tadi? Al-qazaf. Gitu ya. Menuduh orang lain berzina tanpa ada saksi yang melihatnya. Tapi kalau dia tidak ungkapkan itu, dia akan menanggung beban berat di dalam dirinya. Apa yang harus dia lakukan? Ya, dia cerita ini kepada Rasulullah. Ya, kemudian turunlah ayat ini. Ya, bagi orang-orang suami yang menuduh istrinya melakukan zina, dia melihat istrinya melakukan zina atau si istri melihat suaminya melakukan zina, ya, kemudian tidak ada saksi, ya, walam yakul lahum syuhada illa anfusuhum, saksinya hanya diri mereka saja, nggak ada orang lain. Maka apa yang harus dilakukan? Fasyahadatu ahadim arba'u syahadatin. Maka persaksiannya itu adalah 4 kali persaksian. Syahadatin bila persaksian dengan nama Allah. Ya. Innahu laminas shadiqin, bahwa dia termasuk orang yang jujur. Fima rama bi zaujatu minazina. Tuduhan, ya. Tuduhan zina kepada istrinya. Ya. Wal khamisatu, dan yang kelima, ya, anna la'natallahi alaihi, bahwa laknat Allah untuknya, in kana minal kadzibin, jika dia berbohong. Ya. Jadi ketika ada seorang suami melihat istrinya selingkuh melakukan zina, dia bisa lapor kepada seorang hakim. Ya. Nah, bagaimana untuk saksi yang 4 orang itu, ya, yang tidak mungkin dia bisa hadirkan, gitu ya, maka 4 saksi ini diganti dengan saksian kepada Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya, saya bersumpah dengan nama Allah, demi Allah, misalnya saya melihat istri saya melakukan ini, gitu ya. Dijelaskan, ya. Diulang sampai 4 kali. Saya bersaksi atas nama Allah dan saya bersumpah atas nama Allah, saya melihat istri saya melakukan ini, ya. Diulang sampai berapa? 4 kali, ya, untuk untuk memenuhi jumlah saksi yang tidak mungkin dia saksikan itu, ya, tapi ditutup dengan bersaksi itu, ya. Dan yang kelima, dan setelah 4 itu, ya, dia bersaksi bahwa dia melihat istrinya melakukan ini misalnya, dan yang kelima, dan saya bersaksi kepada Allah, saya siap menerima laknat dari Allah kalau saya berbohong. Ini sesuatu yang nggak main-main, ya, laknat, ya. Maka ini dalam syariat namanya apa? Hukum li'an, ya. Kalau nanti teman-teman, ya, belajar di fikih usrah, gitu ya, salah satu pembahasannya adalah al-li'an, saling melaknat suami dengan istri. Alhamdulillah, ya. Nah, itu suami bisa melakukan itu. Nah, wa yadra'u anhal adzab. Nih, kemudian misalnya kalau suami mengucapkan itu lalu ditanya ke istrinya, benar nggak kamu melakukan ini? Apa yang dituduhkan oleh suami benar atau enggak? Kalau si istri mengakui, maka, ya, hukuman
rajam bisa dilakukan kepada istrinya itu ya, karena dia sudah mengakui zina. Tapi istri bisa menghindarkan dirinya dari rajam itu, wayadra'u, ya, yadfa'u itu menghindarkan, ya, anha dari dirinya azab, ya, azab maksudnya itu hadduz zina, ya, antashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadzibin, bersaksi pada Allah, ya, gantian dibalas, ya, perempuan itu bersaksi, demi Allah saya bersumpah, demi Allah, ya, saya mempersaksikan Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang dituduhkan oleh suami saya itu tidak benar, ya, innahu laminal kadzibin, suami saya tidak benar, suami saya bohong, ya, diulang 4 kali, ya, wal khamisatu anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin, dan yang kelima saksian, ya, saya bersaksi setelah yang 4 tadi, ya, saya bersaksi kepada Allah dan saya bersumpah atas nama Allah bahwa apa yang dituduhkan oleh suami saya terhadap saya itu tidak benar, itu bohong, diulang sampai 4 kali, ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, dan saya mempersaksikan Allah dan saya bersumpah atas nama Allah kalau saya berdusta, ya, atau kalau suami saya benar dan saya berdusta, saya berhak mendapatkan murka dan azab Allah. In kana minal shadiqin. Ya, ini gak main-main gitu ya. Nah, kalau kemudian suami istri sudah mengucapkan li'an ini, maka otomatis hubungan suami istri sudah pisah, ya, sudah pisah, udah nggak bisa nyatu lagi, ya, sudah sudah cerai secara otomatis gitu ya, karena si suami sudah menuduh istrinya melakukan zina, ya, dan sang istri membantah tuduhan suami itu, sudah masing-masing bersumpah, maka nggak bisa lagi disatukan, ya. Wal khamisata anna ghadaballahi 'alaihi in kana minal kadzibin. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabur rahim wa tawwabun hakim, dan kalau bukan karena karunia Allah atas kalian dan rahmatnya, ya Allah tutupi, wa annallaha tawwabun biqabuli taubati fi dzalika wa fi ghairi hakimun, ya, Allah menerima taubat dan maha bijaksana fima hakama bi dzalika wa ghairihi, la bayyana al-haqqi fi dzalika, ya, la bayyana al-haqqa fi dzalika wa ajal uqubah man yastahiqquha, ya, Allah tunda azab itu, memberikan kesempatan bagi siapapun untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini, ya, di halaman pertama surat An-Nur, ya, ayat 1 sampai 10 itu sudah ya, kalau mungkin bahasa kita gitu ya, anak-anak sekarang udah ngegas gitu ya, sudah tensinya sudah tinggi, peringatan Allah sudah luar biasa, ya, tentang fajlidu, ya, kemudian fajliduhum samanina jalda, ya. Nah, ini karena memang, ya, masalah kehormatan diri, masalah apa perzinaan itu bukan masalah main-main, ya. Itu adalah masalah besar, ya, yang harus dijaga, harus dibela kehormatan diri seorang, ya. Nah, ini teman-teman sampai sini ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan? Saya izin bertanya, Ustaz. Ya. Jadi untuk yang melakukan zina bagi yang bujang itu dirajam berapa kali, Ustaz? Yang kalau dirajam itu dilempar batu sampai mati. Itu yang bujang, Ustaz, ya?
Bukan yang bujang. Yang bujang itu dipukul, ya. Istilahnya bukan dirajam, ya. Untuk bujang itu dirajam, dipukul atau dicambuk lah ya. Dicambuk 100 kali. Ya, dicambuk 100 kali. Itu. Kalau bagi yang sudah menikah, ya, itu hukumannya lebih berat lagi. Kenapa? Karena ya dia punya pasangan yang sah, gitu ya. Alasan untuk berzina itu ya tidak bisa diterima, gitu ya. Maka dia di dirajam sampai mati, ya, dirajam, dilempar batu sampai mati. Tadi yang yang bab penuduhan Ustaz, yang kan kalau tadi yang zina, kalau sekarang yang persaksian tuh Ustaz. Ya. Kalau rusun itu tadi sama juga ya, kalau yang untuk menuduh dirajam sampai mati. Enggak, kalau menuduh saja. Menuduh itu tidak sampai dirajam. Menuduh, siapapun pelaku penuduhan itu, sudah menikah atau belum menikah, kalau dia menuduh seorang kemudian dia tidak bisa menghadirkan bukti, maka dia dihukum cambuk 80 kali. Cuma itu aja. Ya, cuma itu saja, gitu ya. Jadi tidak sampai dia misalnya kalau dia sudah menikah, yang menuduh sudah menikah atau menuduh belum menikah, itu tidak ada perbedaan, ya, gitu. Selama dia belum bisa menghadirkan bukti atas tuduhan zina, ya, maka dia terancam cambuk 80. Termasuk ya teman-teman, gitu ya, termasuk kata-kata yang terkadang orang itu, ya, misalnya apalagi zaman sekarang, untuk ringan sekali lisannya untuk ngata-ngatai orang dengan perkataan yang sangat keji, ya. Misalnya seorang ngatain perempuan, ya, dengan perkataan misalnya pelacur, mohon maaf ya, itu perkataan itu dampaknya qazaf, ya. Ngatain orang misalnya, atau misalnya kalau sekarang membuat status atau nulis komen, gitu ya, dengan kata-kata yang seperti itu, yang menunjukkan kepada pelaku zina, ya, itu termasuk tuduhan, ya, itu termasuk tuduhan, ya. Ya, kayak tadi misalnya apa, misalnya pelacur atau apa kata-kata yang, ya, yang terasosiasi itu adalah pezina, ya, orang melakukan zina, gitu ya. Itu konsekuensinya berat, gitu ya, nggak sembarangan, gitu. Wah, itu dosa dosa besar, ya, dosa besar, ya, yang harus wala taqbaluhum syahadatan abada. Makanya hati-hati menjaga lisan itu, ya. Baik, yang lain? Ustaz izin bertanya. Ya. Untuk konteks 4 orang yang melihat saksinya itu, Ustaz, itu tuh dalam satu waktu atau memang bisa dikategorikan beda waktu gitu? Jadi misalnya hari ini A yang lihat, besoknya lagi B yang lihat, C yang lihat, besoknya lagi. Terus yang keempat, di hari keempat yang D yang lihat. Terus A, B, C, D ini tuh melaporkan ke sahabatnya yang zina misalnya kayak gitu. Itu gimana Ustaz kalau konteksnya kayak gitu? Atau memang 4 orang itu dalam satu waktu ketika berzinahannya ini? Masya Allah, barakallahu. Pertanyaan bagus, lumayan. Ya. Jadi persaksian itu ada persaksian dalam satu waktu, ya. Jadi menggunakan istilah kita,
TKP-nya di saat yang sama, waktunya sama, 4 orang yang menyaksikan, gitu ya. Tapi kalau misalnya di waktu yang berbeda, gitu ya, nah itu tidak tidak cukup sebagai saksi. Jadi yang syuhud itu saksi-saksi yang diperlukan, saksi atas kejadian yang sama, kemudian juga di tempat yang sama, di waktu yang sama. Dan itu juga nanti hakim ketika menanyakan itu kepada saksi, gitu ya, itu tidak menanyakan dikumpulkan bareng-bareng. Maksudnya ini saksi empat-empatnya dikumpulkan ditanya seperti ini, bener nggak? Yang lain iya, iya saya ngelihat juga sama. Tidak, ya, karena ini masalah tadi, masalah kehormatan. Maka hakim itu ketika mempertanyakan itu dipisah, ya, tanyakan, kemudian data di pertanyaannya detail, gitu ya, bagaimana, seperti apa, gitu ya. Jangan sampai kemudian nanti menjadi apa, persengkongkolan, gitu ya, persengkongkolan saksi untuk karena ingin menjatuhkan orang lain, mereka bersengkongkol menuduh zina, ya, mereka merekayasa kasus, gitu ya. Nah, ini hakim, gitu ya, ketika menginterogasi, bertanya itu, ya, itu ditanya dengan tadi di tempat yang terpisah, ya, menanyakannya, gitu ya. Kemudian eh, deskripsi bagaimana deskripsi mereka ketika mereka menyaksikan itu seperti apa, benar-benar sudah sesuai atau belum, gitu ya. Jadi memang detail, gitu ya, karena eh, ketika menyangkut masalah nyawa, gitu ya, nyawa orang lain atau kehormatan orang lain, tidak sembarangan, ya. Seorang hakim juga harus hati-hati, ya, harus hati-hati dalam menerima persaksian itu, gitu ya. Jadi kalau seperti yang tadi ditanyakan oleh Hilma, maka itu tidak memenuhi syarat, gitu ya. Ya dia berzina, mungkin ya memang dikenal orang berzina, orang cuma tidak ya yang satu melihatnya ya di waktu lain, yang orang lain di waktu yang lain lagi, gitu ya. Ya, itu tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat. Nah, ini terkait dengan itu ya, ini penegakan hukum syariatnya, hadnya, ya. Adapun terkait dengan dosa itu antara diri dengan Allah, gitu ya. Kalau ya kita jangankan apa, melakukan apa, berdua-duaan di kamar, gitu ya, ya, orang memandang saja itu sudah, orang lain memandang dengan syahwat itu juga dosa, gitu ya. Ini kita tidak berbicara dengan dosa atau tidak, ini kita berbicara dengan penegakan hukum syariat, yang dalam hal ini cambuk ataupun rajam, gitu, ya. Baik, yang lain? Ustadz izin bertanya Ustadz. Ya. Ustadz apaan? Kan kalau misalnya dalam perzinahan dalam konteks yang ayat yang kita baca tadi kan itu seorang perempuan dengan laki-laki ya Ustadz. Ya. Zaman sekarang ini kan apa nih Ustadz, kayak LGBT itu udah berkembang ya Ustadz. Jadi Ya. sesama perempuan ataupun sama laki-laki. Apakah kalau misalnya ada perzinahan sejenis itu juga dalam hukum Islam juga berlaku yang hukum cambuk ini atau berbeda Ustadz? Ya, terkait dengan zina, kalau yang dimaksud dengan zina, gitu ya, dalam Islam masuk kategori zina adalah zina al-farj, gitu ya, zina hubungan ketika yang berbeda, ya, laki-laki dengan perempuan, gitu ya, itu yang tidak sah melakukan hubungan itu dikatakan zina, ya. Kalau di luar itu, ya,
eh, yang baik sesama laki-laki atau sesama perempuan, ya itu eh, tidak dalam syariat namanya bukan zina, ya, tapi namanya ada liwat, ya. Kalau sesama laki-laki, ya, atau sihaq kalau itu sesama perempuan, ya itu bilang, gitu ya. Nah, kalau liwat dan sihaq itu beda lagi hukumannya, ya, beda lagi. Kalau liwat dan sihaq itu eh, lebih keras lagi hukumannya, ya, lebih keras lagi dalam hukuman. Tapi ini sama juga, ya, untuk persaksian itu juga harus hati-hati, ya, persaksian harus benar-benar gitu ya. Kalau liwat itu hukumannya bisa hukuman mati gitu ya. Kalau saya lupa detailnya ya. Para ulama membedakan antara liwat dengan sihak. Kalau liwat itu lebih lebih keras lagi ya, karena itu adalah perbuatannya kaum Lut yang juga Allah eh, keras berikan azab pada mereka gitu ya, yang dibalikan tanahnya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi eh, itu termasuk ya, ya kalau zina saja sudah sedemikian keras peringatannya, apalagi ya liwat gitu ya, yang melebihi kerusakannya, itu melebihi kerusakan zina, pernah dari zina itu ya. Ya, Syukron Ustaz. ya, afwan. Baik, visual ahar. Ustaz Afwan, Hmm. eh Ustaz, bagaimana cara kita menyikapi misalnya Ustaz terjadi misalnya kedengaran gitu Ustaz di telinga kita, misalnya ada yang menuduh gitu Ustaz, misalnya atau dengan berbicara misalnya kayak oh dia ini hamil duluan gitu misalnya, atau oh dia ini sebenarnya telah melakukan zina antara ini dan ini gitu. Padahal tadi kayak mereka nggak melihat itu gitu, tapi misalnya di case-nya itu kayak mereka nikah duluan, apa namanya, mereka menikah tapi sudah dalam keadaan kayak si wanita misalnya kayak hamil gitu saat diketahui oleh masyarakat gitu. Dan biasanya itu kan kayak diomongin dari gini-gini gitu Ustaz. Tapi kan kita tidak tahu kan Ustaz cara apakah mereka benar-benar berzina atau tidak gitu. Cara menyikapinya itu sebenarnya bagaimana sih Ustaz? Iya, untuk sekarang penyikapan diri kita, untuk penjagaan diri kita gitu ya. Eh, ya, ya kita sudah tidak perlu lagi untuk mencari-cari atau ingin membuktikan gitu ya, isu-isu yang berkembang gitu ya. Eh, ya kita ya kalau memang itu kadang kan yang misalnya orang melihat itu sudah hamil nih gitu ya, sudah hamil dan dia belum nikah tapi hamil, ya dari mana gitu kan, pasti memang ada melakukan hubungan sebelum itu gitu ya, tapi dengan siapanya kita juga kan belum bisa apa ya, nggak bisa, kita tidak bisa untuk oh, ini berzina dengan si fulan gitu. Buktinya dari mana gitu ya. Makanya yang tadi saya sampaikan gitu. Kenapa disebut azania tuh gitu ya, perempuan terlebih dahulu, karena yang paling banyak menanggung resiko dari perzinaan itu adalah di perempuan gitu ya. Kalau kalau sudah hamil ya sudah, perempuan itu ya akan kelihatan gitu ya dari keluar bahwa dia hamil gitu ya. Kalau dia belum punya suami eh, ya ya otomatis orang akan mengatakan dia itu berzina gitu. Nah, tapi dengan siapanya itu nggak bisa siap, kecuali kalau dengan pengakuan dan lain sebagainya ya, itu baru bisa ikan itu. Nah, makanya kemudian ya ketika kita misalnya dalam kondisi masyarakat yang seperti ini ya, eh, ya cukuplah kita menjaga lisan kita, ya, menjaga lisan kita dan mendoakan supaya mudah-mudahan dia bertobat dan Allah menerima tobatnya, dan semoga Allah tutup aibnya
gitu ya. Allah tutup aibnya. Dan ini pernah kejadian ya, diceritakan oleh seorang syekh. Ada seorang yang dia orang laki-laki baik, kemudian dia dinikahkan gitu ya dengan perempuan yang ternyata perempuan itu ketika dinikahi itu dia sudah hamil, ya, dia sudah hamil. Tapi laki-laki itu ya dia jaga kehormatan istrinya, ya. Dia tidak apa dia jaga ini dari keluarganya, tidak ada yang tahu ya. Dan dia ketika tahu bahwa istrinya itu hamil gitu ya, eh, dia tidak sudah dinikah ya dan menjadi istrinya, dia tidak digauli lagi oleh dia ya, sampai kemudian dia terus meminta istrinya bertobat bertobat ya, sampai kemudian ketika anak lahir itu ya, waktunya lahir, tapi ya eh, lahirnya itu bukan bukan di rumah sakit gitu ya, lahir sendiri gitu ya dengan proses sendiri persalinan. Kemudian anak bayi itu ya, anak bayi itu sama bapaknya ini ditaruh di depan masjid ya. eh, Bapaknya bukan bapak aslinya ya, suaminya gitu ya, di depan masjid. Lalu kemudian dia seakan-akan dia datang ke masjid menemukan ini ada anak yang apa di ditemukan depan masjid, anak luqatah, anak temuan ya. Kenapa dia lakukan itu? Karena kalau dia melakukan dengan proses yang normal, kemudian nanti dianggap itu adalah anaknya, gitu. Nanti kan secara nasab akan berbahaya karena itu secara nasab dia bukan bukan anaknya itu. Tapi kalau kemudian itu anaknya adalah anak temuan, kemudian dia menyampaikan ini saya menemukan anak ini depan masjid, gitu ya. Lalu kalau nggak ada yang mau mengadopsi, biarlah saya yang mengadopsi, gitu ya. Nah, kan tidak dinisbatkan secara nasab kepada orang itu. Ya, dia menjaga istrinya seperti itu ya. Eh, Kemudian eh, tidak berapa lama ada orang soleh di daerah situ, gitu ya. Orang soleh di situ yang kemudian eh, bertemu ya, bertemu dengan melihat Rasulullah SAW, dan Rasulullah dalam mimpinya itu mengatakan kepada orang soleh itu, katakan kepada si fulan ya, laki-laki tadi itu yang istrinya ternyata sudah hamil duluan ya, Allah ridho kepadanya gitu. Ini bagaimana orang yang menutupi aib orang lain gitu ya, menutupi aib orang lain, eh, mendapatkan tempat yang khusus dalam dalam syariat ya. Makanya termasuk satrul uyub seperti ini ya. Kalaupun misalnya kita tahu ada misalnya teman kita gitu ya yang dia melakukan zina, misalnya melakukan kesalahan apapun, kita tutupi ya, jangan kemudian kita umbar ya. Kalau kita yang berikan mengingatkan ya, dengan baik-baik ya, bukan dengan mengumbar aib dan keburukannya. Ini ya, mungkin sudah jam 9, kita cukupkan. Nanti insya Allah kita lanjutkan kembali. Oh ya, untuk pertanyaan yang kemarin terkait dengan apa? Kenapa jalur al-mahil mulai dari surat Al-Kahf itu ya, saya baca beberapa literatur memang tidak disebutkan alasan beliau, tidak menyebutkan kenapa memulai dari apa Al-Kahfi ya. Tapi mungkin saja kata Syekh Al-Qadim Al-Khudair, mungkin saja itu karena memang pas beliau memulai pelajaran dengan muridnya dari surat Al-Kahfi itu, sehingga kemudian dari sinilah ya beliau menyusun apa kitab Jalalain itu ya, sebagaimana Imam Ibnu Katsir ya memulai tafsirnya dari tafsir Al-An'am gitu ya, karena pas ya beliau menyampaikan itu di hadapan murid-muridnya ya. Tapi ini sekedar apa
praduga ya yang memang Imam Al-Mahilli sendiri tidak menyebutkan kenapa beliau memulai dari surat Al-Kahf ya. Dan juga mohon maaf kemarin telat saya menyampaikan PDF-nya. Jadi teman-teman jadi mungkin belum sempat untuk ngeprint ya. Jadi baru semalam saya share ke ketua kelas. Jadi untuk pekan depan kalau ingin print out ya dari surat An-Nur ini sudah bisa teman-teman lakukan. Baik, jazakumullah khairan. Saya tunggu absennya ya, Hilya ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.